Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min sahabatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Wa man khalafahu wa tabi'a hawahu wa atharahu dunjahu ala kufrahu sara muhalan bil idhi fi azabil jahim. Wa kana madmuman madhura ma'a atba'i syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Amma ba'du. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala innama khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh. Ketahuilah wahai kawan-kawanku sekalian, bahwasanya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, innama khalaqal khalqa, di saat beliau menciptakan para makhluknya, apa yang Allah inginkan daripada menciptakan seorang makhluknya, liya'rifu, agar mereka itu dapat mengenal siapa Tuhan mereka, agar mereka tahu siapa Allah, wa ya'buduh, dan juga agar mereka dapat menyembah dirinya. Wa miftahul ma'rifah wal ibadah wal ilm, dan kunci daripada pengetahuan dan juga ibadah ialah ilmu. Wa la yakunul ilmu illa bitta'allum, dan tidak didapati ilmu kecuali dengan belajar. Jadi sebagaimana kita ingin mengetahui siapa Allah dan bagaimana cara kita beribadah kepadanya, maka kita harus didasari dengan ilmu. Nah, di mana cara kita mendapat ilmu? Cara kita mendapatkan ilmu ialah dengan belajar. Tanpa belajar kita tidak akan mendapatkan ilmu, dan kita pun tidak akan bisa mengenal siapa Allah dan juga cara untuk menyembah. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, qala syair, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah kalian, maka tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan tidak pula seorang yang berilmu itu setara atau seperti orang yang bodoh. Jadi tidak ada kesetaraan atau penyerupaan orang yang berilmu seperti orang yang bodoh, karena orang yang berilmu pasti mengamalkan ilmunya. Sekali dia tidak mengamalkan ilmunya, dia hanya dianggap sebagai seorang yang lalai, tidak dianggap sebagai orang yang bodoh. Bukan berarti dia tidak mau mengamalkan, karena kemalasan kita sebagai manusia, karena manusia itu hakikatnya penyakitnya apa? Malas. Biasanya umumnya begitu. Makanya kita suka sering lupa siapa Tuhan kita dan cara kita pun beribadah. Bagaimana, apa yang rukun, apa yang sunnah. Dan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan apa itu sunnah. Sunnah dalam hal fikih. Sunnah, as-sunnah lugatan. Sunnah menurut bahasa. At-tariqah, yaitu cara, jalan atau metode. Wa syar'an ma talabahu syari'u talaban ghairu jazim. Dan menurut syariat, tadi kan menurut bahasa lugatan, sekarang menurut syarak, menurut agama. Apa yang dimaksud sunnah menurut agama dalam hal fikih, dalam hal fikih. Dalam hal fikih ialah suatu tuntutan dalam agama yang dituntut dengan tuntutan yang tidak wajib. Jadi tidak wajib. Hal sunnah itu jika kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala. Jika kita tidak kerjakan atau kita tinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Jadi bebas. Orang kalau ingin mendapatkan pahala lebih dalam hidupnya,
maka kita dianjurkan untuk mengamalkan hal sunnah. Nah, maka di sini akan dijelaskan beberapa hal sunnah di dalam sholat yang jarang orang mengetahuinya. Terkadang orang sholat hanya mengikuti apa yang telah umum dikerjakan oleh masyarakat, keluarga, kawan, tempat sekolahnya, hanya mengikuti. Tapi mereka terkadang tidak paham mana yang rukun, mana yang sunnah. Kali ini Al-Bagir ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang Al-Bagir ketahui tentang sunnah-sunnah sholat, yaitu yang pertama bagian-bagian sunnah. Bagian-bagian sunnah dalam sholat. Bagian-bagian sunnah dalam sholat itu terbagi kepada 3 bagian dari segi waktunya. Yang pertama sunnahun qabla sholat, yaitu sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Sunnah yang dilakukan sebelum sholat ini itu terdiri kal adzan wal iqamah was siwak. Itu contohnya. Ini 3 hal sedikit daripada sunnah-sunnah. Nah, sunnah-sunnah yang terdiri dari banyaknya sunnah. Karena sunnah-sunnah dalam sholat ini sebenarnya qala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian para ulama, wahiyya sunanun katsirah. Sunnah-sunnah sholat dalam sholat itu terdiri daripada banyak bagian, banyak. Awsalaha ba'duhum ila mi'ati sunnatan, ila mi'atin sunnatan. Nah, sebagian para ulama menyampaikan sunnah-sunnah dalam sholat itu terdiri daripada 500 sunnah. Bayangkan, dari awal, dari sebelum melaksanakan sholat sampai setelah sholat, itu total ada yang ngomong 500. Wa ba'duhum ila samanin sunnatan. Nah, ila samanin mi'atin sunnatan. Dan sebagian yang lainnya mengatakan, ada yang mengatakan 800 sunnah. Wa ba'duhum ila alfi sunnatan. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sunnah dalam sholat itu terdiri daripada 1000 sunnah. Gimana nggak banyak tuh? Banyak banget. Tapi jarang ada orang yang mengetahuinya. Gitu. Karena jarang ada yang melakukannya. Sedikit saja itu jarang ada yang melakukan, apalagi segini banyaknya sampai 1000. Gitu. Yang pertama itu sunnah sebelum sholat. Itu dicontohkan di dalam kitab ini bahwa sunnah sebelum sholat ialah terdiri dari azan, qomat, dan juga bersiwak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelum kita melaksanakan sholat itu dikumandangkan azan untuk menandakan bahwa waktu sholat telah tiba, dan juga menandakan bahwa waktu sholat akan segera dimulai, yaitu dengan iqamah. Nah, dan juga untuk iqamah ini ada juga syaratnya. Tidak akan didirikan iqamah kecuali telah diketahui imam. Jadi kalau udah ketahuan si imam untuk berjamaah, maka baru diadakan iqamah. Jadi kalau andai kata tidak diketahui imam, belum ada yang berani maju atau belum ada yang sanggup untuk menjadi imam, maka tidak boleh dikumandangkan iqamah. Wasani, dan yang kedua sunanul asna is-shalah, dan yang asna as-shalah. Dan yang kedua itu ialah sunnah-sunnah yang dilaksanakan di saat sholat. Dan sunnah-sunnah yang dilaksanakan di saat sholat ini juga terbagi. Watan qasimu ila qismain. Dan terbaginya sunnah-sunnah di saat sholat ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ab'ad, yaitu sunnah ab'ad, wa hay'atin, dan yang kedua ialah sunnah hay'at. Apa itu sunnah ab'ad? Jarang ada orang yang mengetahui. Sunnah ab'ad itu ialah sunnah yang dia punya kedudukan itu pahalanya hampir mendekati pahala fardu, pahala yang rukun. Jadi kalau jadi untuk sunnah ab'ad ini jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah pasti selalu melazimkan sunnah tersebut, bahkan hampir-hampir dijadikan wajib. Tapi karena takut ingin memberatkan, maka beliau pun tidak menghukumkannya sebagai sesuatu yang rukun, fardu atau wajib.
Yang pertama penjelasan tentang bagian pertama di dalam sunnah yang dilaksanakan di saat sholat, yaitu ab'ad, sunnah ab'ad. Ab'ad wa sumiyat bidzalika li'annaha ashbahatil faraid. Nah, seperti yang dikatakan tadi, dinamakan sunnah ab'ad karena bahwasanya sunnah ab'ad tersebut itu pahalanya hampir-hampir menyerupai pahala-pahala yang fardu. Fa'id labu sujud sahwi idza tarakaha, bila mana kita tinggalkan itu sunnah ab'ad, maka kita dianjurkan kuat untuk melaksanakan sujud sahwi yang akan kita laksanakan di saat akhir sholat sebelum salam. Wahya bil ijmali salasa, dan sunnah ab'ad ini terdiri dari tiga hal, tiga sunnah. Yang pertama itu ialah tasyahud awal. Yang pertama itu peletakannya ada di tasyahud awal. Bagian mananya tuh bang? Bagaimananya tuh pak? Yaitu wa qu'udu wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara duduknya, juga bacaannya. Bacaannya sampai mana? Sampai sholawat yang kita bacakan kepada Nabi, juga kepada yang kita bacakan kepada Nabi. Wassalatu ala nabi fi, hanya kepada Nabi. Tapi kalau untuk keluarganya tidak sunnah, tidak sunnah ab'ad. Boleh kita baca, tapi yang dihukumkan sebagai sunnah ab'ad hanya untuk nabinya. Untuk yang kedua al-qunut, yaitu kunut yang kita baca di saat subuh. Wa qiyamuhu wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi, yang terdiri bacaannya daripada apa yang kita sholawatkan kepada Nabi, juga kita puji Allah, juga kita berdoa kepada Allah. Itu kunut. Jadi kunut itu terdiri daripada kita memuji kepada Nabi, sholawat kepada Rasulullah, juga berdoa kepada Allah. Itu kunut. Wasalisu, yang ketiga, as-salatu 'alal ali fi tasyahhudil akhir. Dan yang ketiga itu ialah salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Itu tiga peletakan sunnah di dalam sholat, di saat sholatnya. Nah, dan untuk yang kedua, bagian kedua, yang pertama tadi sunnah ab'ad, yang kedua ini sunnah hayat. Sunnah hayat itu terdiri daripada diterangkan bahwa sunnah hayat itu allati la yutlabu sujud sahwi idza tarakaha, yang mana kebalikannya dari sunnah ab'ad, yang mana tidak dituntut untuk kita melaksanakan sujud sahwi jikalau kita tinggalkannya. Jadi kalau sunnah hayat ini, kalau kita tinggalkan, maka kita tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Seperti apa? Nah, seperti kita membaca bacaan sholat, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau doa iftitah. Doa iftitah sama, dia itu pun sunnah, tapi masuknya sunnah hayat. Wahia baqiyatus sunani ghairil ab'ad. Jadi sunnah ab'ad apa aja? Tadi kan diterangin sunnah hayat. Sunnah ab'ad kan tadi terangin ada tiga penempatan. Yang pertama itu tasyahud awal, yang kedua kunut, yang ketiga salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Nah, untuk sunnah hayat ialah sisa daripada keterangan yang tidak diterangkan di dalam sunnah ab'ad. Jadi bila mana tidak diterangkan di dalam sunnah ab'ad, tapi dia termasuk sunnah, maka dia dihukumkan sunnah hayat di dalam sholat, bukan di sebelum ataupun sesudah. Yang ketiga, pasal ketiga di dalam bagian-bagian sunnah, yaitu sunanun ba'da sholat, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat. Nah, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah sholat ialah dzikir wal julus fi musalla. Nah, itu ada dua hal. Di sini contohkan dua hal. Sebenarnya ada lagi banyak, tapi untuk mempersingkat sebagai contoh,
Nah, di sini dikatakan bahwa setelah sholat itu dilaksanakan dengan zikir dan duduk di tempat sholatnya. Jadi jangan berpindah, ya, kecuali kalian ingin melaksanakan sunnah. Tanpa berbicara kita pindah tempat untuk melaksanakan sholat sunnah baru boleh. Tapi kalau untuk langsung ingin berzikir maka tidak boleh meninggalkan tempat. Ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya, ada yang kurang memahami atau gimana? Rizky tidak? Dana? Yo? Jelas Pak. Jelas. Jaki? Jelas. Fauzan? Jelas. Alhamdulillah. Jadi untuk hal sunnah ini semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini di kemudian hari dan untuk seterusnya selama ibadah keseharian kita. Man ahya sunnati warada, datang juga hadis man ahya sunnati faqad ahabbani. Maka siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka sungguh aku telah mencintainya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang yang telah aku cintai, maka dia akan bersama diriku di alam surga. Juga untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah tapi tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Qala sayyidul Taifah al-Junad Muhammad al-Junad bin Muhammad rahimahullah taala berkata, Sayyidul Taifah yang bernama Al-Junad bin Muhammad rahimahullah taala, at-turuqu ila Allah kulliha masduratun. Seluruh metode untuk mencari keridhaan Allah taala seluruhnya itu ditolak sama Allah. Kok bisa? Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Illa ala man iqtafa athar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya bila mana kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka kita seluruh apa yang kita amalkan, kita jalankan, kita laksanakan karena Allah dan Rasulnya itu Allah terima. Ya. Jadi jika ingin melakukan ibadah kebaikan apapun harus didasari dengan ilmu. Baik lagi itu ke ilmu. Ya. Jadi apa-apa kita harus butuh dengan ilmu agar kita mengenal, mengetahui, juga bisa mengamalkan. Mungkin cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita tutup dengan doa, ikuti Al-Fagir. Kemungkinan masih belum ada yang bisa mengamalkan doa ini. Doa sehabis belajar sebagaimana yang Guru Al-Fagir ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.